Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Iya, terima kasih. Dengan apa kerjanya Mbak hari ini? Saya itu, sebelumnya perkenalkan ya, saya Riden Rahma. Boleh tahu dengan Mbak siapa? Mbak Riki. Mbak Riden. Usianya berapa, Mbak? 19 tahun, 19 tahun deh. Alamatnya di mana, Mbak? Alamatnya di Demak. Tahu sini dari siapa ya, Mbak? Dari orang sekitar saya disuruh kesini gitu ya. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Iya Bu, jadi saya itu kan masih SMA ya, tapi saya kebetulan itu diajari temen Bu untuk itu loh Bu, menggunakan obat-obatan terlarang kayak narkotik itu kayaknya. Jadi saya ingin tahu narkotik itu boleh nggak sih Bu aslinya gitu. Jadi Mbaknya belum tahu ya? Ya belum tahu Apa itu narkoba gitu? belum tahu, tapi saya kok diajarin katanya gitu ya enak digratisin dulu nggak apa-apa gitu ya. Kasih gratisan dulu ya ceritanya. Iya. Jadi gini ya Mbak, nanti saya jelaskan sedikit mengenai apa itu narkoba. Apa Mbaknya bersedia? Iya Bu. Nah jadi apa sih Mbak itu narkoba? Kok temennya bilang enak gitu kan, mau digratisin juga sampai ya. Nah narkoba sendiri itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan juga bahan adiktif lainnya. Nah narkotika sendiri itu apa sih? Narkotika adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik dan psikologi. Narkotika sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintaksis maupun semi-sintaksis. Untuk jenis-jenis narkotika sendiri ada beberapa Mbak, seperti ganja, sabu, pil ekstasi, terus juga ada kayak mushroom, itu juga termasuk narkotika ya Mbak, karena bisa mempengaruhi psikologi seseorang. Nah untuk yang diberikan temannya Mbak itu seperti apa ya bentuknya? Kayak pil gitu, Kayak obat gitu ya, kecil-kecil gitu ya. Katanya digratisin juga. Temennya udah lama Mbak pakainya? kurang tahu Bu saya. Kurang tahu ya, jadi baru diajarin gitu ya. Nah untuk yang selanjutnya ada psikotropika. Psikotropika sendiri adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis yang bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Jadi psikotropika juga akan mempengaruhi perubahan mental dan perilaku yang menggunakan gitu ya Mbak. Untuk yang selanjutnya yaitu ada yang adiktif. Apa sih yang adiktif itu? Zat adiktif yaitu bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif selain dari narkotika dan juga psikotropika. Contohnya apa sih Bu? Contohnya yaitu seperti minuman alkohol, seperti juga inhalasi atau gas yang dihirup, dan juga solvan atau zat pelarut, dan juga yang terakhir itu ada seperti tembakau, itu juga termasuk zat adiktif ya Mbak. Nah untuk yang selanjutnya, apa saja sih tanda dan gejala orang yang pakai narkoba atau yang sudah pernah memakai gitu ya Mbak ya. Untuk tanda dan gejalanya sendiri ada seperti perubahan perilaku, yaitu biasanya orang yang memakai narkoba itu jalannya sempoyongan, bicaranya juga belok, terus kesadarannya juga apatis, biasanya sering mudah mengantuk, kebersihan dan kesehatannya juga tidak terawat, emosionalnya juga sering memuncak gitu ya Mbak ya, sering emosi, terus juga lebih sering mengurung diri di kamar atau di kamar mandi, karena dia itu apa ya Mbak, kayak nggak suka gitu kalau ketemu orang, jadi menghindari orang lain gitu. Terus juga biasanya itu cenderung takut air dan juga cahaya kayak sinar gitu, dia juga menghindari, jadi lebih sering di kamar mengurung diri gitu. Terus juga biasanya ada perilaku yang kurang baik seperti berbohong, mencuri, terus juga kadang itu
yang menggunakan narkoba itu biasanya halusinasi juga bisa, terus juga jadi paranoid gitu ya Mbak ya. Terus untuk perubahan fisiknya itu seperti badannya tuh lebih kurus, matanya merah dan cekung, terus banyak bekas sayatan pada lengan atau kaki, dan juga ditemukan alat bantu untuk menggunakan narkotika tersebut. Nah, untuk faktor apa saja sih Bu yang biasanya dapat mempengaruhi orang itu menjadi pengguna narkoba? Yang pertama dari faktor diri sendiri, yaitu kurangnya pengendalian dari diri sendiri bisa, terus yaitu konflik individu, dan juga bisa terbiasa hidup senang atau mewah. Jadi kan kayak uangku banyak gitu, jadi kayak pengen coba beli gitu. Terus yang terakhir yaitu emosinya yang belum stabil. Jadi di umur-umur Mbak yang segini kan emosinya juga belum stabil ya Mbak, masih kadang emosian gitu ya. Terus juga dari faktor keluarga, biasanya itu karena kurangnya kontrol dari keluarga. Jadi kayak keluarga itu terlalu membebaskan anaknya gitu, jadi kurang dipantau gitu. Terus kurangnya tanggung jawab dari keluarga itu juga dapat mempengaruhi seseorang itu menyalahgunakan narkoba gitu ya Mbak. Terus untuk gimana sih Bu cara pencegahannya kalau misal sudah terlanjur pakai sekali gitu? Nah, untuk cara pencegahannya sendiri yaitu Mbaknya bisa, kan tadi diajak temennya ya, bisa belajar untuk mengatakan enggak saya enggak mau, saya enggak pengen gitu ya Mbak ya. Walaupun diiming-iming gratis lah gitu, enggak usah buat kamu aja gitu ya Mbak. Kalau bisa temennya juga dilarang enggak usah gitu, bilang aja enggak baik gitu. Terus juga pencegahannya itu bisa tidak usah selalu menganggap ingin dianggap hebat atau dianggap gaul gitu lah Mbak. Terus juga Mbaknya bisa berteman dengan orang yang dengan teman yang baik perilakunya, jangan yang buruk tadi seperti mengkonsumsi minuman yang nggak jelas gitu ya Mbak ya. Terus juga Mbaknya bisa berpikir bahwa kalau menggunakan narkoba itu bisa menyebabkan penderitaan tuh. Jadi ada beberapa cara untuk mencegah tadi ya Mbak. Jadi jangan sampai Mbaknya mencoba ya walaupun gratis dari temennya. Terus juga kalau udah pernah terlanjur itu gimana sih Bu penanganannya? Nah, untuk penanganannya sendiri ada beberapa seperti pemeriksaan, detoksifikasi, stabilisasi, pengelolaan aktivitas, dan juga rehabilitasi medis. Ada juga rehabilitasi sosial ya Mbak, dan juga peningkatan kemampuan. Nah, untuk yang selanjutnya ada yang Mbak tanyakan mengenai yang saya jelaskan tadi? Belum ada Bu, sepertinya sudah jelas. Ini sudah jelas ya Mbak ya. Untuk contoh orang yang menggunakan narkoba bisa dilihat Mbak di gambar seperti ini ya Mbak, jalannya sempoyongan gitu. Terus akibatnya juga bisa seperti menimbulkan gangguan penyakit seperti gangguan jiwa atau gila gitu ya Mbak. Orang yang udah terlalu lama pakai itu biasanya mentalnya juga terganggu, bisa gila juga kalau kelamaan. Terus juga gangguan TBC, penyakit HIV atau AIDS, dan juga hepatitis B atau C itu juga bisa terjadi kalau orangnya itu sering mengkonsumsi narkoba gitu ya Mbak ya. Apa ada yang ditanyakan Mbak? Belum ada ya. Untuk apa Mbaknya sudah paham dengan yang saya jelaskan tadi? Iya, insya Allah paham. Untuk memastikan Mbaknya benar-benar paham, boleh saya kasih pertanyaan Mbak? Ya. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan beberapa ciri-ciri orang yang pakai narkoba. Bisa Mbak sebutkan salah satunya atau tiga mungkin? Ya Bu, tadi ciri-cirinya kayak jalannya sempoyongan, terus kurus badannya, terus jadi ngomong diri gitu. Iya, benar. Berarti saya rasa Mbaknya tadi menyimak dengan baik ya penjelasan saya. Kalau kita ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak, kita sudah cukup. Kalau sudah cukup ya, ini bisa disimpan untuk dibaca kembali, juga bisa diberikan ke temannya juga biar berhenti ya Mbak. Kalau bisa disarankan temannya untuk berhenti, atau kalau nggak diajak sini sekalian ya. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Kalau gitu saya langsung lebih dahulu ya Bu. Sama-sama
Mbak. Jangan sampai ya Mbak. Ya, assalamualaikum. Salam.